Saya adalah yang baru, yang sudah Tuhan bayar lunas. Sehingga saya sudah harus mempunyai perubahan dalam cara berpikir kita. Ya, kenapa kita harus menjadi yang baru ya di dalam segala kehidupan kita? Karena 1 Korintus 2 ayat 6 mengatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Hari ini spesial sekali ya. Saya sampai Tuhan, hari besok itu katanya ada angin gitu ya. Aku juga bergumul sama Tuhan, Tuhan apakah banyak yang gak datang apa enggak gitu ya. Tapi ternyata Tuhan gitu ajaib ya. Hari ini banyak yang datang, bukan karena kita, karena Tuhan yang jemput. Amin. Angin boleh datang, Tuhan yang jemput ke tempat ini. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Ya kan? Dapat berkat, pulang. Ya mau datang biarin ntar malam. Tapi besok pagi jangan datang lagi. Lewat ke belakang ya. Supaya saudara-saudara kita yang hari Minggu juga. Dapat berkat yang besar yang Tuhan sediakan. Amin. Iya. Nah sore hari ini saya akan berbagi satu. Yaitu di MDPJ kemarin. Ada satu kata yang benar-benar membuat saya, iya benar Tuhan. Ternyata ya saya juga harus diproses gitu ya. Yaitu transformasi karakter ya. Biasanya kalau orang tuh suka bilang, dia mah sama aja. Dari ononya udah kayak begini, gak bisa dirubah. Sering dengar itu? Dari sononya ya kayak gini. Iya, popo yang saya jaga juga gitu. Dari ononya ya kayak begini. Mau dirubah juga gak bisa. Udah 80 tahun mau dirubah apanya? Emang mau balikin lagi 80 tahun? Gak mungkin toh. Tapi kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya kan? Kita pasti dapat berubah ya. Karena kita ada di dalam Tuhan. Ya kan? Yuk kita buka satu ayat. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang lama, yang baru. Iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Aku di dalam Kristus. Kita yang ada di ruangan ini di dalam Kristus. Artinya kita adalah ciptaan baru. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Selalu kembali ke belakang. Yaitu ciptaan lama. Padahal Tuhan bilang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru pasti berubah. Karena transformasi itu adalah apa? Yaitu satu proses perubahan dari keadaan yang sebelumnya menjadi yang baru. Kita ciptaan baru, berarti yang lama di sini berlalu, tutup buku, selesai, tutup cerita. Masuk ke dalam yang baru, tapi dalam satu proses. Nggak mungkin langsung saya jadi baru, selesai. Kalau selesai artinya pulanglah ke rumah Bapak. Ya kan? Tidak ya, karena proses itu tuh terus berjalan dan berjalan ya. Bukan, saya udah nggak jadi karakter saya dari pemarah gitu ya, misal contoh, ya udah selesai nih sekarang hari ini saya menjadi pengasih ya. Enggak. Kenapa? Karena itu melalui satu proses. Hari ini saya bisa memberikan kasih, belum tentu nanti besoknya lagi ketemu lagi orang yang sama bisa memberikan kasih. Ya enggak? Ya atau ya? Itu proses ya kan? Oke. Di situ dibilang bahwa kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kalau ciptaan baru di dalam Kristus, kita ini harus dirubah dulu. Pertama untuk merubah karakter kita ini, yang pertama itu ada di dalam sini, pikiran kita. Bahwa kita ini bukan ciptaan lama lagi yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah dibeli dan dibayar lunas. Tidak ada harga setengah harga. Masih ada down payment, masih harus dilunasin yang akan datang, tidak. Tetapi sudah dibeli dan sudah dibayar lunas, nol, tidak ada utang, ya kan?
Artinya kita itu benar-benar menjadi yang baru, ya. Yang baru bukan lahir masuk ke dalam perut ibu dan kembali lagi keluar lagi. Enggak. Yang baru yang di dalam kehidupan kita itu berbeda dengan yang lama. Terutama karakter di dalam hidup kita yang dibawa sejak kecil. Ya kan? Bukan sejak kecil, sejak lahir malah ya. Karakter itu kan terbawa. Karakter adalah sifat-sifat kita, watak kita yang ada ya dalam kehidupan kita masing pribadi lepas pribadi. Masing-masing tidak ada yang sama. Uniknya Tuhan nggak ada yang sama. Jari kita aja nggak ada yang sama. Apalagi karakter kita. Walaupun kembar, belum tentu sama. Pasti masih ada satu sisi yang berbeda. Ya kan? Nah, oleh sebab itu karakter kita ini harus dirubah. Pertama yang harus dirubah adalah cara berpikir kita, pola pikir kita. Efesus 4 ayat 17 yang bagian B-nya aja. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dulu kita ini ada di satu sisi yang kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Dia, ya. Kehidupan lama kita tidak mengenal Tuhan. Sekarang kehidupan kita sudah menjadi ciptaan baru, sudah mengenal Tuhan. Pikiran inilah yang harus dirubah, ya. Untuk supaya karakterku mengalami satu transformasi, yaitu bahwa saya bukan yang lama. Saya adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tetapkan, yang sudah dibayar lunas, yang sudah menjadi kesayangan Tuhan dan menjadi ciptaan baru. Itu yang harus ada dan harus selalu kita ingatkan dan kita ingatkan. Kenapa saya selalu teringat setiap bulan itu kita selalu perjamuan kudus. Di situ kan kita diingatkan, iya, kita ini siapa? Kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa yang harusnya masuk ke dalam jurang maut. Tetapi karena kuasa darah Yesus, kita sudah ditebus. Itu diingatkan, oh ya, saya sekarang bukan yang lama lagi. Saya adalah yang baru, yang sudah Tuhan bayar lunas. Sehingga saya sudah harus mempunyai perubahan di dalam cara berpikir kita. Ya, kenapa kita harus menjadi yang baru? Ya, di dalam segala kehidupan kita. Karena 1 Korintus 2 ayat 6 mengatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Ya. Itu kan satu perubahan di dalam pola pikir kita. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, berarti saya ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan berarti saya harus sama hidup saya, karakter saya sama dengan Kristus. Gitu. Karakter Kristus tidak ada yang dendam, nggak ada. Yang ada cuma penuh belas kasih, ya, pengampunan, itu adalah bayar harga. Tidak gampang. Oleh sebab itu pikiran pertama itu, kenapa pikiran kita ini yang harus dirubah? Karena iblis selalu mengintimidasi pertama di dalam pikiran. Ya, sekarang saya sudah jadi baru. Iblisnya bilang, ih lihat, jadi baru, ih marahnya itu sebesar apa? Atau mulutnya, ya saya jadi baru, ya. Terkadang saya selalu, ya di dalam pekerjaan, temanku ada 2 di sini juga, ya. Dalam pekerjaan kita selalu mendengar, jaga siapa Mbak? Jaga Popo. Ya ampun itu Popo kayak nenek lampir. Ada yang dengar gak nenek lampir? Saya gak pernah ketemu nenek lampir masalahnya. Ya barangkali yang ngomong itu sudah bertemu dengan nenek lampir gitu ya. Jadi dia mengatakan seperti itu. Seperti apa saya gak tahu nenek lampir. Yang jaga itu selalu bilang, aduh majikanku seperti ini. Kenapa? Karena kita ini, ya kalau orang di luar Tuhan barangkali dia mempunyai pikirannya seperti itu ya. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, kita yang harus robah dulu pikiran kita. Iya benar majikanku atau nenek yang saya jaga seperti itu, tetapi di dalam Tuhan saya pasti nenekku adalah nenek yang baik. Majikanku adalah majikan yang baik. Rubah dulu, kenapa? Karena transformasi itu dari dalam.
karakter kitanya yang dirubah dulu. Kita nggak mungkin mengharapkan dia. Nenek suruh baik nggak mungkin. 80 tahun bagaimana dia bisa balik. Tapi kalau kitanya memberikan dia kasih karena kita sudah diubahkan, kita memberikan kasih, saya ciptaan baru. Nenek seperti itu, oke, no problem. Saya ciptaan baru, saya akan memberikan kasih kepada dia. Jadilah nenek yang seperti itu berbalik menjadi yang berbeda. Kitanya menjadi dampak, ya kan? Nah, tapi jangan, iya nenek seperti itu, ngomong ke kiri sehari, ngomong sama teman, iya nenekku seperti ini. Nanti besoknya ketemu siapa, ngomong lagi, ya itulah terjadi. Seperti yang firman Tuhan, apa yang kita gemakan, kita makan buahnya. Gak mungkin neneknya jadi balik, ya kitanya akan makan buah-buah yang kita gemakan itu. Balik lagi koreksi, saya ciptaan baru apa tidak, ya kan? Ciptaan baru tidak akan pernah menggemakan yang negatif. Tapi memang itu harus proses. Enggak mungkin sekaligus instan. Hari ini saya berjanji untuk tidak mengatakan ini. Tapi beberapa menit kemudian pas pulang ke rumah, neneknya bikin acara, rumahnya kayak kapal pecah. Langsung itu hatinya membara, karakter kita keluar. Ya kan, yang tadinya haleluya puji Tuhan, sampai ke rumah karakter kita pemarah keluar. Ini nenek, keluarlah. Itu juga saya alamin saudara, bukannya enggak. Sampai ke rumah rasanya encek gitu ya, kalau pas rumahnya lagi berantakan, udah capek, udah kerja, pulang, pengennya santai, rumahnya berantakan, ininya udah naik gitu. Bukan Anda, saya pun mengalami gitu. Jadi seperti itulah sifat. Tapi cepat-cepatlah bertobat. Kita dalam Tuhan harus cepat bertobat. Amin. Pertama adalah pikiran. Pikiran kita jangan sampai diintimidasi terus ya. Bahwa kita adalah ciptaan baru, kesayangan Tuhan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Iya. Yang kedua kita akan lihat, ini adalah di era Pentakosta ketiga. Di mana Roh Kudus ya yang berlimpah-limpah dicurahkan bagi kita. Harusnya kita ini mau memberikan diri kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Untuk apa? Untuk Dia pimpin. Untuk kita mempunyai perubahan karakter yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya ada di dalam Tuhan. Tapi itu bukan kekuatan kita. Seperti tadi pujian, kekuatan di hidup kita bukan dari kita, tapi dari Tuhan yang memberi. Ya. Roh Kudus sudah ada di sini. Saat saya percaya, saat saya menerima, Roh Kudus datang, masuk ke dalam. Karena saya sudah ngundang Dia. Ya. Nah, persoalannya Roh Kudusnya di sini itu nggak pernah diotak-atik. Ya, didiamin terus. Harusnya kita memberanikan diri. Yuk Roh Kudus ikut dengan aku, berjalan dengan aku. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga karakter kita yang tadinya negatif, berjalan pelan-pelan sampai akhirnya menjadi positif. Emang tidak langsung trek gitu. Satu dan naik. Ya. Tidak ada instan. Semuanya melalui proses. Karena di dalam proses kita akan melihat campur tangan Tuhan itu nyata atau tidak. Campur tangan Tuhan itu yang memberi kekuatan atau tidak. Kalau kita langsung sekaligus truk, jadi kita nggak lihat. Nanti dikirakan, oh ya ini gara-gara aku loh. Ini gara-gara aku loh. Aku dari pemarah menjadi baik ini, ya gara-gara aku. Nggak terlihat campur tangan Tuhan. Tapi kalau melalui proses kita melihat, oh Tuhan, ajaib banget ya Tuhan. Engkau benar-benar ajaib bagi hidup saya. Saya yang tadinya malas kok jadi rajin. Saya yang tadinya sensitif banget jadi tidak. Ya, saya juga termasuk orang minder. Kalau suruh berdiri di sini terus terang aku juga nggak bisa. Aku berdiri di sini ya karena kekuatan Tuhan juga. Aku berdiri di hadapan begini banyak orang itu karena kekuatan dari Tuhan. Kalau pribadi kayaknya saya udah lari terbirit-birit ya karena nggak ada kekuatan bagi saya. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita banyaknya tidak mau memberikan diri kita. Ya, karena apa? Karena kita masih banyak kepengennya sendiri.
maunya sendiri, segala-gala ngikutin aku dewek gitu. Ya. Banyaknya maunya sendiri. Ya. Tapi karena kalau mulai dipimpin oleh Roh Kudus, itu selalu bertentangan dengan karakter kita. Selalu bertentangan, tidak ada yang bersamaan. Roh Kudus maunya adalah masuk dalam kebenaran, kita ya nyengsol dikit gitu, ya kan. Nah, oleh sebab itu, yuk kita minta dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara satu, membuka hati. Keterbukaan adalah 100 semuanya, berarti lulus HMC semua. Ya, tahun depan ikut lagi HMC, ya. Karena kenapa? Bukan sekarang lulus 100 ya selesai, enggak. Kita proses loh, ya kan, banyak proses. HMC itu kan bukan cuma untuk sesaat aja, kita diproses dan itu akan berkatnya berbeda. Keterbukaan adalah langkah awal pemulihan. Kita terbuka kepada Roh Kudus, kita buka Dia supaya kita masuk ke dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Dia pimpin. Kita peka. Di saat kita mulai membuka diri, kita akan peka. Di saat kita mau melakukan sesuatu, ya, jangan loh. Nanti berakibat loh. Oh iya, enggak deh kalau gitu. Ya kan? Nanti saya melakukan A, baik enggak ya untuk si ini? Oh enggak baik, oh jangan. Ya. Jadi kita tuh diberi satu hikmat untuk melakukan dan tidak melakukan. Dan hikmat itu akan menuntun pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang selama ini selalu kita dengar. Ya kan? Dan yang kedua adalah ketaatan. Kita udah membuka diri, tapi kita nggak pernah taat. Ya, kenapa? Karena apa yang mau Tuhan mau lakukan bagi kita belum tentu sama dengan apa yang aku inginkan, gitu. Ya kan? Nah, di Yohanes 14 ayat 15, bagaimana kita untuk berjalan taat di dalam Tuhan? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Perintahnya Tuhan bertolak belakang dengan karakter kita. Perintah Tuhan adalah mengasihi. Karakter kita, kalau ada kita disakiti bukan mengasihi, tak bales dia. Ya kan? Karakter kita tuh seperti itu. Sakit hati, enggak deh, tak bales dia. Di dalam firman Tuhan, jika pipi kiri ditampar berikan, oh tak mau Tuhan. Lah sakitnya di sini masa aku kasih lagi yang satunya lagi, tambah sakit aku. Ya kan? Enggak mungkin. Tapi ternyata Tuhan itu ajaib, ya. Di saat kita melakukan, emang sakit sekali, tetapi di belakangnya, ya, itu ada kekuatan, itu ada berkat yang damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli. Seberapa banyak uang kita nggak bisa membeli damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera itu bisa dibeli kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Menuruti perintah Tuhan itu juga nggak gampang. Hari lepas hari, ya, nanti majikan suruh, ini ya, congkel sedikit ini, congkel sedikit sana, yang suka, majikan suka melihat pekerjaan, ya, wow. Atau majikan yang nggak pernah kasih makan, wow, ya. Rasanya kita udah kesel banget, pengen break aja, ya. Maunya saya kan break, karena karakter saya rasanya, wah, kok bisa begitu ya, kayaknya mau memberontak gitu ya. Tapi Tuhan bilang jangan, ya. Tunggu, jangan tunggu. Mau nggak? Mau nggak kalau disuruh tunggu? Nggak dikasih makan loh. Mikir 2 kali, tapi akhirnya finish 1 kontrak, ya kan? Iya, mikir, akhirnya finish juga 1 kontrak, ya kan? Itulah ajaibnya Tuhan kita, saudara. Ya, kita diberi kekuatan tanpa kita sendiri menyadari gitu. Kita nggak sadar kalau kekuatan itu datang, ya. Sehari lewat sehari gitu ya. Karakter kita yang Tuhan bentuk, kasihi, lepaskan berkat buat dia, lepaskan berkat buat dia. Akhirnya 1 kontrak lewat, dan setelah itu cepat-cepat goodbye, saya cari yang lain. Itulah ketaatan. Jadi kita harus benar-benar taat, ya. Komitmen, ya. Kalau kita mau merubah karakter kita sesuai dengan karakternya Tuhan, ya, kita harus punya komitmen. Bukannya hari ini, ya. Senin,
just keluar, rontoklah komitmen kita. Selasa lebih rontok lagi. Rebo tambah, ya kan? Tidak datang di hari Sabtu bersama dengan keluarga ilahi, tambah turun ke bawah lagi. Ya. Komitmen kita harus benar-benar teguh. Kenapa? Persekutuan dengan orang-orang percaya, ya, itu akan menjadi power bagi kita. Kenapa? Di dalam persekutuan, di dalam kul, di dalam ibadah, ya, di menara doa, itu akan memberikan kekuatan. Oh ya, saya nggak sendiri. Ya, pada waktu saya menghadapi masalah, tuh masih ada keluarga ilahi yang menopang, yang mendukung, ya, dan yang berbagi gitu. Jadi akhirnya, oh ya, tambah kuat gitu. Ya, siapa yang nggak ikut menara doa Jumat? Ada yang nggak ikut ya? Oh, terima kasih atas kejujurannya. Ayo ikut, ada kesempatan ikut benar. Kenapa? Karena di menara doa Jumat kita mendapatkan banyak sekali. Ya, nggak cukup cuma di hari Sabtu. Di menara doa Jumat itu dapat banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita makan. Kita cuma buka dengar itu udah cukup. Ya, asal mau aja. Dan yang keempat, ketekunan. Nah, untuk supaya kita bisa ada perubahan, kita memang benar harus sungguh-sungguh. Ya, bukan hanya saat ini. Oke, saya mau. Nanti besok, lupa lagi. Oke, lagi saya mau. Jatuh bangun kayak jet coaster. Jatuh bangun, ya. Tapi kita harus punya satu kesungguhan, ya. Karena tanpa kesungguhan, apapun juga jangankan yang di dalam diri. Yang kita kerjakan kelihatan juga belum tentu bisa ada hasil. Rontok semuanya, ya kan. Tanpa kesungguhan sama sekali tidak bisa ada hasil, ya. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama udah gak usah dilihat. Tapi yang baru itu yang akan Tuhan bentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, ada satu saya dapatkan ini, ya, dari mana ya saya dapatkan? Nah, menabur pikiran, kita kan tabur pikiran. Apa yang kita tabur di pikiran kita? Sakit hati. Saya sakit hati dengan kita akan menuai apa? Tindakan kita. Pasti tindakan kita itu mau balas dendam loh. Kan tabur tuai, ya kan? Saya sakit hati. Pasti tindakan kita bagaimana ya saya untuk membalas dia. Karena apa? Sakit banget tindakan kita melakukan. Yang kita tabur tindakan. Ya, yang tadinya mau balas dendam itu, ya, kita akan menuai kebiasaan. Karena tanpa kita sadari yang ada di sini ini itu akan membentuk, ya. Balas dendam akan dibentuk. Kenapa? Pikirannya itu udah sakit hati banget. Terus gimana caranya ya untuk balas dendam, ya. Nah, akhirnya keluarnya apa? Sungut-sungut. Karena sakit hati jadi akhirnya ngomel terus, ya kan? Ya situ semua. Yang si itu kerjakan pasti semuanya gak ada yang benar. Akhirnya satu kebiasaan. Kebiasaan yang kita katakan, yang kita lakukan juga keluar dari kata. Apa yang kita tabur dalam kebiasaan, yaitu bersungut-sungut, yaitu komplain, itu akan kita tabur dalam karakter. Karakter kita akan menjadi sensitif sekali. Sakit hati akan membawakan karakter yang amat sangat sensitif sekali. Jangan-jangan orang itu sih nggak ngomong apa-apa. Jangan-jangan dia ngomongin saya. Karena awalnya saya sakit hati sama dia. Padahal orangnya nggak ngomongin siapa-siapa, lagi ngomongin makan di mana. Tapi yang terdengar ke telinganya adalah dia ngomongin saya. Oleh sebab itu, coba pikiran yang ditabur pertama, jangan menabur yang negatif. Tabur yang positif, yang menghasilkan adalah karakter yang baik. Coba kalau kita tabur kasih, kita mengasihi seseorang, kita mengasihi kungkung popo, kita mengasihi anak-anak majikan, kita mengasihi keluarga kita. Yang tindakan kita udah pasti apa? Hai, sabar, ya kan? Karena kasihnya udah masuk di dalam sini, tindakannya sabar. Orang dunia bilang, kok kamu mau ya diinjak-injak gitu? Sebenarnya kita bukan diinjak mau loh, ya. Tapi kita harus mengeluarkan satu karakter. Kita sabar, kita ngeluhnya kepada Tuhan. Tindakan kita akan sabar. Menabur dalam tindakan yang sabar itu, ya, akan menuai satu kebiasaannya apa? Pasti memaafkan. Ya enggak?
Iya, orangnya kayak gitu. Ya udahlah, maafkan. Memang harus kita maafkan supaya dia juga menerima kasih. Ya kan? Kita maafkan dia. Jadi tanpa kita sadari adalah itu karakter-karakter dari buah-buah roh itu masuk ke dalam. Ya sabar, ya penuh kasih, ya damai sejahtera, masuk tanpa kita sadari itu masuk. Kenapa? Karena karakter kita mempunyai di dalam pikiran kita sudah dibentuk. Ya. Dan pada waktu kita menabur kebiasaan sebagai orang yang pemaaf, menuai karakternya adalah kita bisa rendah hati, kita bisa mengucap syukur, oh makasih Tuhan. Ternyata aku bisa melewati itu semua karena karakterku sudah dirubah. Karakterku yang dulu, yang pemarah, yang dendam, yang sakit hati, yang apa tuh teman-temannya semua, itu berubah menjadi satu buah-buah roh. Yang penuh kasih, yang lemah lembut, ada penguasaan diri. Penguasaan diri adalah satu karakter yang paling amat sulit. Ya, terutama di kota Hong Kong ini. Kenapa kota Hong Kong ini? Kalau jam kerja, masuk MTR, kesenggol, marah. Coba Anda senggol orang, dimarahin habis-habisan. Ya kan? Jangankan kesenggol marah, kemarin hari Rebo saya lihat di bawah rumah, itu gara-gara apa juga bertengkar, itu padahal tidak ada senggol menyenggol, cuma di tempat belanja sayur. Katanya dia ngomongin saya, orangnya bilang kapan saya ngomongin kamu, nah jadi akhirnya ribut, rame lah. Itulah karakter pemarah itu langsung pit, naik tanduknya naik semua. Ya, oleh sebab itu pikiran yang pertama yang harus dirubah. Dengan bantuan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, kita memberikan diri kepada Roh Kudus untuk pimpin lepas hari. Ya, karena kenapa? Perubahan dalam karakter itu menimbulkan dampaknya super positif. Apalagi di hari-hari ini kita akan masuk di dalam tuaian yang terbesar dan terakhir, ya kan? Dan visi kita adalah bangkit. Kita bukan pengamat, kita pelaku. Kita pelaku adalah kita harus merubah karakter kita dari negatif menjadi positif. Yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Iya, dan itu akan membuahkan satu buah yang akan dilihat. Terang kita akan semakin terang, cahaya kita akan semakin bercahaya karena Kristus ada di hidup kita. Karena terang kita bercahaya, itu akan membawa dan menuntun orang-orang untuk datang dan percaya. Tapi kalau karakter kita yang tidak pernah berubah, orang lihat, loh sama dia dulu dan sekarang kok sama aja. Tak ada perubahan, bagaimana dia akan mengikuti Tuhan Yesus? Ya, mengikuti Tuhan Yesus karena karakter kita yang sudah Tuhan rubahkan. Kita ada di dalam Tuhan. Sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sedang. Amin. Ya kan? Jadi tujuan dari transformasi adalah menjadi serupa dengan Kristus, ya kan? Yang akan menjadi terang dan akan supaya setiap orang, Jesus for everyone, itu akan mencapai targetnya. Setiap orang akan bertemu dengan Tuhan secara onteknik oleh kuasa Roh Kudus untuk menuntaskan amanat agung. Permasalahannya, maukah kita berubah? Maukah kita berubah untuk supaya cahaya Kristus itu bisa dilihat oleh orang-orang? Itu PR bagi kita semua, saudara. Maukah kita berubah? Ya, karakter kita. Karena kita adalah terang-terang yang Tuhan pakai di masa Pentakosta ketiga ini. Karena kita adalah agen-agen Tuhan di masa Pentakosta ketiga ini. Karena kita adalah yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan untuk sebagai yang memberitakan Injil bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Yuk, Tuhan Yesus memberkati.